3. Salam Juleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. 2, 3, YBM PLN. Ya, baik. Izin Pak sebentar ya, kita lanjutkan untuk materi apa? Praktek ya, kita Ada gerbong pisang ya. tidak pakai tepung pisang. Nah, untuk teknik dorong ya Pak, ya teknik dorong. Ini kita anggap leher sapi ya. Kita lihat sapi. Enakin sini, Mam. Udah sama. Satu. Nah, ya. Sebentar. Nah, ini pala. Ini kita kepala, ya. Biasa diulang dari rahang, ya. Bisa jatuh di sini, ya. Itu berarti di sini, ya. Nah, Gimana Pak cara motongnya? Kalau untuk dorong, ya. kalau untuk dorong, Ini posisi pisau, ujungnya jangan terlalu ujung sini, Pak. Ya. Takutnya Nusuk. Nusuk. Ya. Posisi agak seperti ini. Enaknya lagi karena dia dua body joint di sini. Ya. Kalau bisa itu kita agak begini, Pak. oh, nah naik. Kita agak turun di sini. Turun. Ya, buat apa? Dorong yang ini. Ya, buat apa namanya? Kalau bisa Sekali dorong. Nah, ini kita anggap panjang ya. Ini kita anggap panjang 25 cm ke atas. Kalau untuk dorong 30, 35 lebih enak. Nah, oke. Tes. satu. Nah, ini Baru sholat harusnya ya. Nah ini ya. Kita dorong Pak. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Nanti kalau kita jangan buru-buru Pak. Jangan buru-buru dilepas ini. Ya. Kita lihat dulu kalau sudah keluar darahnya semua dan sudah terputus semua. 4 hulkum ya kan? Mari buat dijahit udah putus. Nah, Biar enak juga kita balik lagi aja Pak. balas. Apa-apa. Ya kalau misalkan nyakit Putus, ya kita angkat, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan kita balik lagi, lebih bagus karena kita meyakinkan. Takutnya ya kan masih ada yang belum putus. Iya. Dan tinggalan gitu. Ini aja ya, kedengeran juga. Nah, jadi posisi jempol ya Pak, dilihat, kita dorong. Ini kurang Pak, kurang kuatannya. Posisi di sini. Kalau bantu tangan kiri itu jangan begini ya Pak. Jangan. Resiko tangan ya. Meleset gitu ya. Meleset. Udah banyak kejadian Pak. Ini kebalik, ya kan? Atau begini nancep. Itu banyak kejadian. Kalaupun mau bantu di sini Pak. Kalau harusnya dengan ketajaman pisau itu Pak, cukup satu tangan yang tadi video tadi, cukup satu tangan ya. Satu di sini, tinggal dorong begini, kita balesin lagi, udah dapat harusnya dengan tekanan yang kita kasih untuk buat di leher ya. Nah itu bicara untuk dorong, cukup ya saya rasa untuk dorong ya. Udah paham ya untuk dorong. Nah untuk narik. ya untuk narik Pak ya. Nggak usah Mas Bu, nggak usah. ini harus begini saya. Tuh, gitu. Ya. Takutnya dia malah kena.
Ya. Oke, gitu. Nah, untuk narik Pak, ya, leher sapi itu boleh ngedengak ke atas, ya, atau ke samping, dan dia membentuk di kaki, nih badannya dia Pak, badan, nah, kepala di sini nih Pak. Nah, megangin kepala tuh di sini, jadi dia ngebentuk L begini nih Pak. Jadi dia kenceng, bener-bener ketarik. Leher itu bener-bener ketarik Pak. Nah, posisi motong juga itu jangan begini Pak. Kalau begini kan, kalau kita begini nih, ya masih kurang dapet. Tapi kalau misalnya kita dari bawah, ya, nih Langsung masuk. ini kan masuk nih, ya, itu kita tekan Pak. Bismillah, Langsung masuk. masuk. Bismillah. Kalau nih kita apa? Jangan buru-buru juga kita iniin, angkat. Ya dulu kalau memang ini dorongan gini. Gitu. Ya maksimal yang saya bilang usahakan kalau bisa 3 kali. Usahakan. Cuma kalau memang nggak dapet lebih dari 3 apa belum putus, daripada belum putus kan, ya kan, mending kita lanjut. Misalkan nih 1, 2, 3, wah belum putus nih. Kan kita lihat ya. Dorong lagi. Kalau memang harus 4 nggak apa-apa. Harus 5 nggak apa-apa Pak. Karena memang ya disuruh begini. Tapi kalau dengan ketajaman sudah maksimal, standar ketajaman, teknik juga sudah ada, insya Allah 2 kali cukup Pak. Ya, kita anggap sekali misalkan, ya 2 kali itu ngebales cukup, nggak apa namanya, nggak berkali-kali ya. Mungkin kalau pisaunya atau golongnya nggak tajam, nah itu baru kita mohon maaf ya, kan banyak kejadian pisau motong Digodot. iya Udah gaji. udah gaji Kan daging loh itu. mengenali bahwa ini Mari, Hulkum sama Wajedain itu sudah kena itu, kita bisa nggak ngenalin? Orang awam nih. Bisa nggak sudah kita kelihatan ngenalin? kan Bapak kan tadi ngeliat ya, Wah, kan kan merah semua tuh nanti waduh. bukan. Jadi gini, kalau Hulkum Mari itu kan yang tadi, Hulkum itu kan kerongkongan tenggorokan tadi yang selang AC tuh. Iya, Nah, mesin cuci. selang AC yang mesin cuci nih. Nah, kalau itu udah keputus, ya kan? Nah, di bawahnya ini Mari tempat saluran makan. Dia nempel nih. Jadi di atas dia, di bawahnya dia nih, saluran makan. Nah, itu kalau udah keputus, Otomatis ikut putus dia. iya. Tapi tetap kita harus kontrol juga. Karena beda posisi, beda apa namanya? Ini Hulkum, ini Mari. Kadang-kadang Hulkum kita potong, nah Marinya masih belum. Nah, itu makanya kita harus perhatikan lagi. Dia Hulkum Mari, ya kan? Karena posisinya tahu tempat makan nih. Nah, untuk wadah jain itu malah lebih gampang, Pak. Lebih gampang. Wadah jain itu yang keluar darah. Mancur 2 keluar. Nah, itu udah keluar, udah ini. Apa namanya? Udah terputus. Nah, ada tadi juga tindakan koreksi kan tadi dikasih tahu kalau misalnya mampet, saya juga makanya kenapa juga jangan buru-buru diangkat. Itu untuk tindakan koreksi juga, Pak. Kita potong, udah keputus nih. Oh, masih ada mampet ternyata. Ya kan? Nah, mampet, kita ambil, kita tarik, boleh begini kita putusin. Biar darah keluar. Bukan menyembelih 2 kali ya, lain. Berbeda ya. Lain. Ini adalah tindakan koreksi, terus motong, ya kan? Ini cukup yang tadi wadah jain tadi. Oke, cukup ya Pak. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak nih? Kira-kira sebelum ini Pak. Terkait itu biasanya kan kita kendalanya di kepala Pak, Gimana? posisinya. Hmm. Tindakan apa yang dari bawah, mungkin kalau yang nggak paham nih lebih dia masuknya ke tanah pisaunya. Kepanjangan bilang. Panjangan Nah, gitu panjangan. mana? Ya makanya kan nih kita saya untuk apa namanya, untuk yang baru ya atau memang belum pernah narik itu 20 ke atas ya. Panjang. Iya, panjang 20 ke atas, 20, 25. Jadi makanya di sini Pak, yang saya bilang tadi kalau memang ini kita pakai tepung pisang kah atau memang diangkat ini sedikit lehernya biar ada sela jeda gitu. Nah, jadi enak posisinya untuk buat ngolong gini. Nih. Buat ngolongnya jadi enak, Pak. Apalagi yang kalau memang pisau pendek. Ini lebih enak lagi. Masuk nih. Ini mohon maaf ini saya motong pakai ini Pak. Sapi. Iya. Wih. Cuma
Emang kebetulan kita sering ke RPH, jadi dilatih di sana. Saya sering latih di sana, jadi sudah terbiasa. Matanya nggak harus kayak gitu ya. Makanya ini kan matanya beda ya, nggak harus yang lurus gitu ya. Oh, ini mah tergantung. Justru malah ininya banyak kan begini. Banyak kan begini. Jagal-jagal paling segini memang. Saya pakai 20 cm. Karena saya belajar di RPH, ganti turun. Ganti berapa? 15 cm. Belajar 15 cm. Karena memang powernya lebih dapat, Pak. Iya. Power untuk narik. Sekali tarik ya? Iya. Udah gitu posisinya jatuh sapi itu nggak nentu. Kadang ketemu kan di ubin situ, kadang ketemu besi, ada besi ininya. Itu kita nariknya. Nah kalau untuk yang panjang-panjang itu nggak dapet, Pak. Nggak dapet, ya. Nah, lain kalau Idul Adha atau memang saya bilang Idul Adha kan bisa di setting nih, ya kan? Atau yang memang belum pernah, jangan. Saya nggak nyarankan ya. Kalau yang belum pernah, saya nggak nyarankan. Tapi kalau maaf kalau saya memang kebetulan ya di RPH latihannya gitu. Jadi sudah terbiasa sudah diajarkan seperti gitu. Kalau ini kan kita 3 tahunan nih misalnya, tiap tahun gitu kan. Jadi memang udah pernah atau yakin ya kan, silakan. Karena posisinya ini dalam nih Mbak. Ini udah, nah contoh panjang begini nih. Contoh panjang, agak panjang kita anggap. Ini begini. Ini kan di sini udah apa? Mentok tanah ya? Mentok. Iya, mentok tanah. Maksud saya ini tuh berat beban itu udah Beda. kebagi ke sini nambah. Tapi kalau dia agak pendek, posisinya tidak dapat nih Pak. Iya. Tuh ini. Nah caranya Pak kalau untuk narik ya, itu jangan langsung buru-buru digerakkan, tapi Tancap dulu. Cet, tuh, tekan tenaga kita, tuh baru jalan. Udah pasti insya Allah Buka ya. Iya kayak tadi itu kan yang contoh video itu yang saya di RPH itu Pasti latihannya pusat dulu. itu kita pakai ini Pak, barbel. Disuruh pakai barbel, jadi ada barbel 2 kilo, 3 kilo itu Badan kita kuatnya apa nahan gini nih. Nah pas pada saat turun ditahan Pak, tahan, naik lagi, tahan gitu. Saya pun sama, saya belajar di RPH ya bukannya langsung motongnya begitu, enggak, tetap berkali-kali, 3 kali nggak dapet karena tenaganya kurang. Nah di sini terbiasa tenaga, nah kita perbaiki tenaga kita. Ji, pakai dempel Ji. Kalau yang di samping lagi makanya lebih memperbanyak apa napasnya pada saat naik atau pada saat turun. Pas motongnya. Hewannya. Bukan dorong ya. Kita motong nih. Kan bisa ada orang merhatiin, ya pegang dulu nih napasnya ini bagaimana. Nah, itu. Pada saat dia lagi Tarik napas atau Jadi gini Pak, kita kalau untuk di Juleha kita memang enggak patokan seperti itu Pak. Jadi kita bicara secepat-cepatnya. Jadi misalkan gini, rubuh sapi kan, ikat. Doa tuh udah dari awal. Iya, jangan bungkus rubuh, ikat, baca, ya kan? Gitu. Sapinya udah bangun duluan sapinya. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk dari kita, Juleha, itu kita nggak mempakemkan itu. Jadi tetap kita secepat-cepatnya. Ikat, rubuh, ya kan, leher kenceng, ya kan, udah, ya kan, kira-kira udah memang udah kenceng buat kita tarik, Langsung. potong. Yang penting kita Bismillah ya Allah Akbar. Jadi nggak patokan napas ya. Iya, nggak ada patokan nafas itu nggak enak. Tapi kalau ini udah kuat kan, yang pakai jari itu untuk pas ininya sebenarnya yang lagu di situ tuh, ukurnya itu udah pasti tuh. Iya, udah rahang ya, Iya, oh rahang maksudnya. rahang patokannya. Sebenarnya gini, gampangnya kan tahu kan sapi kan ada jakunya. Iya. Di bawah Kambing jakun juga kan? ada kambing. Di bawah jakun. Iya, iya maksudnya kalau kambing kan agak kelihatan juga Tapi lebih enak. ada sampai satu jengkal dari ini motongnya. Jadi kan kebanyakan ke kepala larinya. Iya, Nah, itu itu sih. ada. Waduh. Itu ada juga memang seperti itu. Ya itu kan kita Ini kan kalau kayaknya buat yang motong katanya. Jadi direncanain dari awal ya. Mungkin. Bagian ini tuh sih ada sejak. Ada aja begitu ya. Pribadi ya. Jadi bukannya kita mah open aja ya ini karena apa? Pengalaman pribadi. Maksud saya bukan masalah pengalaman pribadinya. Saya melihat ada kejadian seperti itu. Nah ini aja udah berapa kilo.
dari kepala aja tuh udah ngambil daging. Kalau itu kan kembali lagi ke tukang jagal. Ya kita menjaga marwah kita sebagai Tukang jaga. Gampang aja tuh. janganlah. Makanya Jangan pengen ngambil dari kepala itu dimanfaatkan boleh. Iya. Kita ngeliat doang. Ada deh. Iya. Kita stopin dulu. Apa kita lanjut tapi itu mah kan pengalaman pribadi ya. Kalau sapi palanya udah ngejepit begitu, itu susah lah. Ini pisau tajam bagaimana juga, udah macet aja. Nah makanya kenapa kita anjurkan tetap kencengin, gitu. Saya bilang 2 orang, jangan 1 orang yang megang kepala. Jadi bener-bener jangan sampai gerak. Jadi gitu. Harus kencang. Iya harus kencang. Jangan kita, ini kita dapat nih ilmunya. Jangan kita sembarangan cuma 1 orang, ya kan? Ya gerak lagi kan gitu. 2 orang. Nah paten udah jangan sampai gerak. Ya kan? Bilangnya saya bilang badan-badannya gede tuh. Nah, tandasin 2 orang. Kalau agak kecil jadi ngapa? 2 orang pak, kuat insya Allah 2 orang. Jangan 1. Takutnya pertama awal tenaga masih ada. Makin berapa sapi, ya kan? Yang pegang kepala lebih juga. Lemas. Nah, Iya. kita motong nih. Resiko banyak pak. Kalau Mental. misalnya gerak nih, ya kan? Itu lagi begini, reset ya kan? Bisa tangan dia kena pisau. Iya. Atau lagi begini, kejepit juga. Ya. Sulit juga kita nantinya. Iya. Nah itu pokoknya jadi karena udah di sini udah kita kasih tahu nih ya kan. Nah pemotongan berhasil itu terutama pemegang kepala pak. Mau sejago apapun yang megang kepalanya Pegangnya ini asal-asalan. asal-asalan. Nah tetap wassalam bahasanya agak sulit dapat sekali tarik. Tapi kalau megang kepala udah antep nih, ya kan? Nah, itu juga udah mendukung, tenaga mendukung, insya Allah. Ustaz, pertanyaan saya. Ya, Boleh bertanya? boleh kalau masih bisa. Ini saya gini, jangan sampai ada kejadian. Andai kan pada saat motong patah pisau, ya kan? Karena tadi mungkin megang kepalanya kurang bagus. Nah ini pada saat nggak narik patah. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan kepala ini harus diganti pisau boleh nggak? Jadi ini tukang jagal, kita siapin minimal 2. Jadi di sini 1 atau di sini 1, kita dipegang 1 nih. Dan standby 1 lagi. Mulai di sini, kalau saya bilang udah ada satunya nih, jadi aman. Jadi ini juga aman. Satu di sini, satu kita pegang. Jadi pada saat patah tak gitu kan. Saya pernah kejadian, cuma di LPH potong nih, ceritanya nyobain pisau baru bikinan si A, tuh tolong tesin, oke pakai baru begini, putar